Naka Malang ya? Oh iya tuh dulurku. Dan ada zat besi, gelangnya masuk, ya kan? Iya. Mengandung zat besi. Habis itu diciduknya itu diciduk, ditaruh dan dia makan lahap, diseruput lagi kuahnya. Lah kok mana kan kayak video-video ngono hasilnya ndak ono ini. Sampai di titik sekarang, tiba-tiba dia tuh ngiri sampai ngomong gini. Oh, Naka Malang ah. Iya iku adikku. Iwak pe sampai sekarang tuh saya nggak bisa makan. Dari kecil sama sekarang tuh nggak bisa karena baunya itu nggak bisa. Mulai rental habis, susah habis, terus sempat buat kebab. Kebab itu nggak biasa, kebabnya isi nasi goreng. Nah, kamu tahu kan? Itu bertahan. Oke guys, welcome back to OPS TV Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliaunya suka jajan-jajan, makan-makan. Kita sambut Naka Malang. Halo. Oke Mas. Ya. Naka Malang Mas. Ini aslinya namanya siapa Mas? Kalau nama aslinya itu asli nama KTP. Ya, atau panggilan lah. Nama itu ada dua sebenarnya Mas. Jadi kalau nama asli KTP saya itu Hengki Suryo Sumarno. Nah kalau nama biasa teman-teman kenal di dunia F&B sama teman-teman konten kreator tuh Oji. Biar gampang diingat. Gampang diingat. Mas. Tapi kok agak jauh Mas ya? Jauh memang. Sebenarnya ada kenapa disebut Oji itu ada ceritanya. Oh ada. Bisa diceritakan sedikit? Kalau dulu nama itu kepanggil waktu awal kerja, dipanggil sama senior karena body dan face mirip salah satu rapper. Oh ya betul. Saikoji kan? Ya. Bener. Memang mirip. Saikoji. Nah, Ya. nama itu melekat banget karena saya 7 tahun, 8 tahun di kerjaan di swasta ini. Terus setelah itu keluar, tetap teman-teman sekitar semua manggil itu Saikoji. Oh. Saya punya usaha juga waktu itu, sempat buka rental namanya Quiren. Nah, setelah itu saya punya hobi ngicip-ngicip ya. Iya. Icip-icip Mulai- apa ini Mas? Sebenarnya dari dulu banget sih kalau saya awalnya kenapa seneng buat konten makan, saya itu senengnya cari makan itu random. Pas ngeliat ada bakso kok kayaknya enak, saya coba. Oh. Nah, ternyata kalau begitu hasilnya enak, saya inget-inget. Ya. Saya ceritain ke orang. Nah, tapi kan orang kalau cuma diceritain aja kan, oh iya. Iya. Nggak kelihatan bentuknya kan. Betul, Yang ada malah debat, oh enggak lah, enakan bakso sana, enakan Iya. bakso sini. Nah, setelah dari situ akhirnya aku buat, kalau buat channel YouTube bagus. Nah, buat apa namanya ya? Namanya akhirnya saya gabung tuh. Saikoji saya ambil Oji-nya, Ya. Quiren saya ambil Kui-nya. Quiren tuh rental saya dulu. Dia namanya Oji Kui. Dulu namanya Oji Kui. Terus teman-teman konten kreator di YouTube dan lain-lain juga ngertinya karena nggak mungkin manggil panjang Oji Kui, Oji. Iya. Akhirnya sekarang namanya Oji. Sampai sekarang. Oke. Gitu Mas. Kita panggil Oji aja. Sam Oji atau Mas Oji? Beda, bebas. Mau Oke, panggil Mas. apa aja. Kan ini Mas Oji buatnya kan Naka Malang Mas. Naka Malang. Ya. Apakah memang reviewnya khusus di Malang saja atau gimana ini? Nah, itu sebenarnya banyak yang tanya karena cita-cita saya tuh keliling dunia nyobain kuliner karena lebih ke penasaran. Iya. Tapi kenapa pakai nama Naka Malang? Nakam itu kan bahasanya kayak gini ya, wong Malang ya. Wong Malang. Nakam Dibalik itu artinya makan, bener. Dibalik. Malang itu orang Malang. Saya asli kelahiran Malang. Oh asli Mas. Asli kelahiran Malang. Jadi sebenarnya banyak. Saya sering kuliner ke Kediri, Blitar, Jember, Banyuwangi, Jogja, Bandung, Jakarta. Udah banyak sih beberapa tempat. Dan saya di situ saya hunting kuliner, saya upload, ada alhamdulillah beberapa ada yang FYP. Mereka tanya, namanya Naka Malang, tapi kok kulineran di Jember? Kok kulineran di Blitar? Itu jawabannya saya simple. Artinya Naka Malang tuh nakam-nakam sama wong Malang. Itu artinya. Gitu sih. Jadi nggak batas hanya sekedar Malang aja. Kemanapun wes. Dan itu sesuai lagi pengen
lagi rame kemarin waktu ramenya nasi tempong, Ya, ya kan? Iya. Tempong asalnya dari Banyuwangi. Mm-mm. Ayo kita ke Banyuwangi jalan nyobain nasi tempong yang asli seperti itu sih. Gitu. Gitu lebih ke ya, jalan-jalan penasaran cita rasa makanan yang aslinya itu seperti apa gitu loh Mas. Oh gitu, oke. Terus Mas, pertama kali menjadi food vlogger bisa dibilang gitu kan Mas ya? Nah, pertama kali itu kapan Mas? Kurang lebih di tahun 2016-an dulu. 2016-an dulu di YouTube. Di YouTube pertama kali Mas? Awal kalinya media yang paling kita familiar di zaman itu kan YouTube ya. Iya. Iya. Masih Instagram belum ada masih TikTok, hanya sekedar gitu ya. foto-foto Iya. feed ya kan. Betul. TikTok masih dikuasai dengan kerajaannya Bowo yang joget-joget ya kan. Dulu nyari konten kuliner bisa dibilang nggak ada zaman itu Iya, kan. jarang. Adanya di YouTube. Nah, kebetulan pas lagi waktu itu saya berangkat waktu ke Malaysia 2016-an itu ke Malaysia ikut kakak waktu itu nonton GP. Mm-mm. Nah, pulang pas di sana itu ngeliat kuliner itu ternyata jauh banget sama yang ada di Indonesia. Nah, Street foodnya, gimana ini Mas? street foodnya. Di sana itu street food tendaan tapi bersih banget gitu loh. Ibaratnya meja kalau ya mohon maaf saya cuma membandingkan dikit ya. Iya. Kalau di sini kita nata street food pinggir jalan kayak pasar takjil itu hanya sekedar mejanya yang penting ya meja bisa dibuat naro ya kan, di display, jualan kompor ditaruh yang penting bisa masak gitu. Kalau di sana enggak, di sana tuh standarnya meskipun dia street food pakainya meja stainless bagus, terus display dia tuh menarik banget gitu loh. Jadi orang tuh enggak ngelihat aja udah langsung pengen nyoba gitu loh. Saya dari situ tuh kaget, kulinernya ternyata di luar negeri juga bagus-bagus gitu loh. Iya. Terus begitu pulang Indonesia ngertilah channel namanya Next Carlos. Oh iya. Terus ada Mark Wins ya kan. Awalnya sih pertama Mark Wins, dari Mark Wins muncul Next Carlos karena ternyata Next Carlos juga follow ke Mark Wins, akhirnya muncul kan disarankannya. Oh ternyata ada ya channel seperti ini yang kamu makan di video tapi orang lihat juga banyak gitu loh Mas. Nah ini asik banget karena aku seneng jelajah panganan gitu loh. Iya. Akhirnya coba buat pertama kali Mas, yaitu di tahun 2016 dengan ala kadarnya, belum ada iPhone apa segala macam. Iya. Android yang pertama kali itu saya pakai Xiaomi 4A. Oh, Redmi 4A. Redmi 4A. Iya. Lawas banget tuh. Sepertinya sangat lawas itu Mas. Lek ditanya kualitas gambarnya luar biasa. Iya. Luar biasa jur. Pixelnya gitu. Iya. Tapi karena memang ya udah, saya pengen nyoba jalanin terjun aja dulu sih. Urusan bagus enggak belakang gitu loh. Gitu. Terus Mas, kan sebelum menjadi food vlogger ini Mas, kerjanya tadi itu apa Mas? Sebelumnya saya dulu sempat kerja itu di swasta, terus saya keluar buka usaha sendiri, kuliner juga. Waktu itu sempat buat kebab. Kebab itu nggak biasa, kebabnya isi nasi goreng. Nah, nggak tahu kan? Itu bertahan kurang lebih 6 tahun. 6 tahun hancur kena pandemi. Habis kena pandemi, karena market dulu kebanyakan mahasiswa, pandemi mahasiswa pulang semua. Iya. Habis wes. Kacau itu memang Mas. Habis terus setelah habis itu saya juga sempat punya rental barengan sama usaha kebab itu. Nah, rental sama kebab itu habisnya pas pandemi. Saya terakhir ingat banget punya tamu terakhir itu dari mana coba? Dari Cina dan dari kotanya Wuhan. Wah. Mengerikan. Itu waktu pertama kali jadi kita ngobrol sedikit dulu ya. Iya. Jadi pertama kali waktu Covid yang ada orang di Cina tiba-tiba berdiri jatuh, blak gitu kan. Iya. Ini penyakit apa gitu kan? Ternyata coronavirus ya kan. Terus saya dapat tamu memang banyak orang luar gitu. Dapat orang Cina dan udah tahu kan kotanya Wuhan. Terus saya lihat kan, kasihlah temanku. Kelihatan paspornya apa? Wuhan. Kaget tuh, Wuhan. Terus tapi saya tanya ke dia, tuh, kamu tahu tentang corona nggak? Malah dia sendiri nggak tahu karena dia berangkat ke Indonesia. Dia tuh berangkat kalau dulu tuh ke Asia, dia ke Vietnam, Malaysia, Indonesia. Itu masih belum ada corona. Nah, oke deh, singkat cerita dia jalan, dapat 2 hari 3 hari dia telepon. Dia sorry sih pinjam 7 hari. 3 hari dia telepon. Sorry aku mau kembalikan motor karena aku udah harus balik ke Cina. Gerbangnya mau ditutup, gate-nya. Kalau lewat aku besok nggak balik, aku nggak bisa balik. Tinggal di Indonesia akhirnya.
Nah, itu pengalaman sedikit lucu sih. Jadi customer terakhir saya itu dari Wuhan. Langsung sumbernya. Motor balik itu digodain sama teman-teman, ayo disinfektan. Itu. Jadi setelah dari situ mulai rental habis, usaha habis, terus hobi sebenarnya udah ada. Dulu konten saya bilang kita cerita konten ya, konten makanan itu kita ambil konten itu kadang sesempatnya sih dulu, nggak yang intens gitu loh. Sesempatnya kalau ada waktu senggang ngambil, kalau enggak gitu kan. Terus karena udah nggak ada kerjaan, nggak ngapa-ngapain, ngapain nih, ya udah jalanin hobi aja. Mulai di situ, terus YouTube juga mulai sepi, akhirnya teman-teman bilang udah ke Instagram atau TikTok aja lebih enak. Kita kan kalau konten itu lebih senang banyak viewernya. Iya, betul. Nah kebetulan TikTok waktu itu lagi naik sama Instagram lagi naik karena banyak orang di rumah gabut kan. Iya, betul. Nah akhirnya coba buat konten kuliner apapun, mulai naik ya, mulai dari situ wes. Sekarang saya fokus di konten kreator ini gitu. Terus gini Mas, kan pertama kali makanan yang dimasukkan di YouTube Mas. Pertama kali kan pasti ada kan ya. Di YouTube makanan ya? Apa ini? Pakai HP apa tadi? Redmi 4C. Redmi 4A. Makanannya. Makanan pertama kali saya ingat banget, restonya sekarang udah tutup sih. Nah, restonya udah tutup, dulu tuh namanya Doan Resto. Masih ingat banget. Di mana Mas? Di Embong Arab. Embong Arab. Oh, iya. Itu saya kenapa kok milihnya restoran, nggak yang kaki lima? Iya. Karena itu pas habis pulang dari Malaysia. Di sana saya nyobain nasi biryani. Makan nasi biryani yang real dimasak sama orang India. Terus pas ke Malang saya cerita sama teman saya, teman ngopi, enak nasi biryani asli dari India itu enak yang masak. Yang masak dari sana itu beda. Sama nasi di sini tuh beda, nasinya juga beda panjang-panjang. Oh, yang kuning panjang-panjang itu Mas. Beras basmati ya kan. Sekarang udah banyak banget nih orang jual kebuli. Kalau dulu masih jarang. Nah, adanya nasi biryani pun pakai nasi biasa gitu. Musuh sih nasi panjang-panjang, iyo enak rasanya. Ayo nyari di Google, ternyata nemu Doan Resto. Ayo wes tak bayari makan di kono. Tapi ono syaratnya, opo? Engko aku kan ngambil video apa aneh-aneh. Misalnya rekaman aku mes pas mangan tok gitu loh. Sorry pakai bahasa Jawa nggak apa-apa ini ya. Enggak apa-apa, santai. Rekaman pas lagi makan aja gitu. Ya pas. Terus kata gaya apa video ini? Lagi channel YouTube, sumpah kon duwe YouTube lah, ini pertama kali itu. Wes ayo, aku ya belajar. Ya udah, berdua boncengan masih ingat itu. Dia tak suruh pegang kamera, lagi naik motor dia juga ngerekam sampai tempat, ngerekam makan ala kadarnya ya itu. Nasi biryani Doan Resto, video pertama banget waktu di YouTube. Masih ingat sampai sekarang. Oke. Berarti itu makanan pertama Mas Oji. Yang masuk video. Terus Mas, sekarang Mas, kesibukannya itu apa sih Mas? Kecuali konten ya, nggak mungkin konten jadi kesibukan pertama. Saya kesibukannya cuma konten. Cuma konten saja Mas? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Padat ya Mas? Padat ya, alhamdulillah sih sekarang tiap hari itu pasti ada aja yang harus divisit, direview gitu, masih ada. Ya utamanya memang sekarang jadinya seperti itu. Karena kan sekarang ya alhamdulillah ternyata dari konten itu banyak resto juga yang pengen minta, ayo Mas datang ke tempatku, coba buat video sekali macam gitu. Itu sih. Gitu. Akhirnya dari sampingan jadi utama. Wah, itu Mas. Itu pekerjaan yang hobi, pertamanya kali hobi ya. Jadi hobi dibayar usaha. Itu enak. Itu paling enak Mas, sekali. Udah makan hobi dibayar enak. Iya benar. Iya. Suka mana yang udah makan dibayar. Saya tuh pernah ketemu sama saudara saya waktu pas mudik ke Lebaran. Pakai bahasa Jawa ya, karena kan mudiknya di Tulungagung ya. Kerjamu apa saiki le? Mangan. Loh, sing kena. Loh, kerjamu apa? Mangan, Om. Loh, mangan piye to? Akhirnya tak kasih lihat kan di Instagram. Iya. Walah, kon nggih video-video mangan gini ya. Enak kon ya mangan tok berarti. Terus duwe iya apa? Bayar kon. Ya enggak bayar. Ya kadang aku dibayar. Loh. Kok enak men kon. Jadi kadang lucu juga memang. Iya. Kita datang makan tapi dibayar gitu. Tapi ya memang akhirnya kita membuat feedbacknya lagi kan. Kita mentesting suatu makanan kan. Iya. Jadi kadang kita diminta inputan juga, Mas, makananku gimana, kulinerku gimana gitu, kurangnya apa gitu. Jadi kita nggak cuma sebenarnya konten kreator makanan ini nggak cuma sekedar makan yang kelihatannya makan di video dibayar, enggak sih. Sebenarnya kita juga ngasih banyak inputan. Seperti
dari rasa, Mas gimana sih aku buat nasi kebuli nih, kebuliku gimana rasanya menurut sampean? Apakah terlalu rempahnya terlalu kenceng, bumbunya kurang berasa, kambingnya alot atau gimana itu sih. Jadi kita kasih inputan juga. Kalau memang sudah oke ya udah kita bilang udah nggak ada masalah Bu gitu. Sama kita buatkan outputan video yang bagus gitu. Supaya menarik audiens. Nah, karena itu awalnya Mas. Saya kalau dulu nemu bakso ceritain ke orang, nggak ada buktinya, akhirnya debat kan. Iya. Nah, tapi kalau ada videonya dia ngeliat, oh iya yo. Aku ngomong tetelannya akeh. Gratis dia ngeliat. Oh iya, gede-gede tetelannya akeh. Gak bisa didebat. Iya. Gak bisa didebat. Kalau sekedar cerita saja kan, Nah, itu. Jadi ya memang konten kreator makanan sekarang saya full di situ. Full. Tiap hari. Setiap hari. Jadi sebenarnya ada dampak positif sekali ya bagi pengusaha untuk menerima food vlogger gitu. Iya, sebenarnya. Soalnya kalau positif, jadi kan nanti berdapatnya istilahnya tuh omset marketing naik. Mas. Iya, memang Ya, benar betul, Mas. Jadi karena sekarang itu kalau saya lihat dari resto sama kafe pun juga daripada dia bayar iklan besar-besar billboard, koran yang harganya juga mahal. Apalagi sekarang kok iklan billboard gede gitu, orang naik mobil apa naik motor lewat wes nggak lewat ya. Iya, betul. Nah, orang kalau buka Instagram sama TikTok atau medsos lainnya pun Iya. pasti lagi ngapain? Gak mungkin lagi nyetir kan? Iya. Pasti kalau nggak lagi duduk ngopi, rebahan, Nonton Nah. reel biasanya. nonton reels. Apalagi senengnya pas ngeliat makanan, pas lapar lagi. Iya. Pas puasa. Oh iya bener, pas puasa lagi. Oke Mas. Itu sih. Selama menjadi food vlogger ini Mas, kira-kira menurut Mas Oji ki makanan sing paling ekstrim, atau mainstream Kesan. banget loh, Yang berkesan atau Yang berkesan, yang tak berkesan kan? terlupakan. Ini makanan agak aneh tapi kok enak. Agak lain. Ya, agak lain. Jadi yang pernah saya makan memang yang masih ingat sampai sekarang itu ini, salad Thailand. Salad Thailand. Karena saya itu agak kalah di pikiran kalau makan sesuatu makanan seafood yang mentah. Kecuali sushi. Ya. Iya. Sushi pun saya juga kadang pilih-pilih. Kalau memang saya pernah review di satu tempat yang bukan sushi yang restoran atau bintang 5 gitu. Saya pasti bawa amis gitu loh. Tapi masih bisa diakali dengan kita calupin ke kecap asinnya, itu kan hilang udah. Ya. Nah, saya pernah makan yang menurut saya paling ekstrim itu salad Thailand. Yang isinya ada udang mentah, terus ada rajungan mentah. Bisa bayangin rasanya gimana. Tapi sebenarnya di mulut itu kan sausnya kan asam pedes ya Mas ya. Thailand itu asam pedes. Di mulut itu aman, tapi yang kalah pikiran Mas. Pikiran tetap ngomong ini mentah gitu. Tapi ini enggak amis, tapi kalah itu. Jadi ya Sugesti. sugesti ya, itu sih. Itu yang menurut saya paling ekstrim. Kalau yang lainnya sih kayak yang non halal saya nggak makan memang. Ya itu cuman yang menurut saya nggak ekstrim itu aja Itu sih. makanya langsung dari Thailand atau Udah di Malang ada. Oh, Di Malang. Malang. Thailand belum, next tahun depan insya Allah Thailand. Amin. Kalau di Thailand kita diajak kayaknya. Murah kok Mas di Thailand itu Mas. Hati-hati kalau lihat mas-mas. Mbak-mbak. Itu tuh mbak-mbak. Mbak kalau terlalu cantik di sana bahaya. Perlu di Cina. Oke Mas. Kira-kira menjadi food vlogger itu ada makanan yang bisa dibilang agak dihindari nggak sih Mas? Ada. Kalau saya sendiri itu paling nggak bisa makan kalau sekedar amis sih mungkin masih bisa saya hilangin. Masuk, take kamera on, kayak cumi atau apa seafood amis gitu saya makan tetap menikmati. Asli nggak menikmati sih, saya paksa untuk menikmati. Habis itu kamera off selesai saya minum air teh panas hilang, ya kan? Tapi ada kayak ikan asap gitu, ikan asap, ikan iwak pe, Yang nggak bau-bau bisa sampai penyemangat itu ya. iwak pe sampai sekarang tuh saya nggak bisa makan. Dari kecil sama sekarang tuh nggak bisa karena baunya itu nggak bisa. Sama ikan asap juga nggak bisa. Apalagi kalau dipanggang kan baunya. Jadi kalau ada yang disuruh visit ke situ, saya jawab secara halus memang nggak bisa makan gitu. Pernah baca sih karena ini kayak ikan pe atau ikan hiu jenisnya itu ini kalau pernah baca di artikel kalau nggak salah urinnya memang dikeluarkan dari kulit, jadi mungkin
Baunya bau itu ya. amoniaknya Oh. itu nempel di dagingnya. Tapi memang saya penasaran waktu pernah lihat kontennya si McQueen waktu dia makan di luar itu dia makan iwak pe ya, pari itu ya. Ikan pari. Ikan pari itu dia makan, dia sama sekali nggak bilang nggak ada bau amis sama sekali gitu loh. Nggak tahu cara pengolahannya beda atau gimana, saya nggak tahu. Pasti. Memang waktu itu dia ikan nya tuh memang baru segar ditangkap langsung dipotong tuh dibakar gitu. Nah itu saya sih penasaran sih, tapi tetap kalau ada namanya iwak pe saya cium dulu. Kalau ada baunya keluar nggak berani saya. Nggak berani. Oke Mas, kita bisa dibilang ganti topik dulu. Saya siap. penasaran. Apakah memang cita-citanya itu dari dulu menjadi food vlogger gini ya? Sebenarnya bukan cita-cita. Kalau cita-cita dulu waktu kecil presiden. Oke, kita bisa bilang SD ya, SD pinginnya jadi presiden. Presiden Ya. ya kan? Enggak sih Mas, dulu saya background saya sarjana hukum. Background sarjana hukum, dulu kuliah di Brawijaya. Waktu kuliah sih cita-citanya pengen jadi nih notaris atau pengacara ya, tapi ternyata begitu nemukan ada cewek yang waktu saya ceritain yang tadi cerita nemu channel McQueen dan Ya, Next Carlos. ternyata, dan satu panutan saya dari kecil dulu Pak Bondan. Legend. Pak Bondan. Sebelum ada internet itu Ya, sebelum ada internet. Waktu saya SD itu. Tetap saya tetap semangat biar bisa makan-makan jalan-jalan. Jadi saya tuh waktu ngeliat dari dulu Pak Bondan sih sempat mikir, ih enak orang ini ya, jalan-jalan dia bisa ngicipin makanan, tapi nggak sempat kepikiran untuk masuk ke dunia TV kan susah banget ya, nggak bisa kepikiran. waktu itu. Nah baru ngerti dari McQueen dan Next Carlos itu saya ngeliat, oh ternyata bisa kok kita buat channel sendiri gitu loh lewat YouTube. Jadi mulai dari situ saya punya impian sampai sekarang itu pengen ke luar negeri, pengen nyobain semua kuliner yang ada, yang jelas halal tapi pastinya itu sih. Itu cita-cita sekarang itu, dan ya sementara masih bisa lokal dulu, sama kemarin ke Malaysia sempat Malaysia Itu. Terus Mas, otomatis kan katanya Mas Oji tadi kan setiap hari mencoba makanan. Nah, pasti kan ada kayak tips Mas, nggak mungkin kan tiap hari makan yang ngelos gitu kan, nggak mungkin. Yes, betul. Ya, pasti ada, entah itu olahraga atau gimana Betul. Mas. Jadi yang pertama sih dari kita waktu review juga sih Mas. Review itu kita disajikan 8 menu, 10 menu, itu nggak semua kita habisin. Ya. Nggak semua kita habisin. Kita cuma kan di situ tugasnya saya cuma mengicipi ya. Mengicipi sama buat video. Jadi yang pas lagi take video kamera on, dia makan 1 sendok, 2 sendok paling banyak, udah satu menunya seperti itu. Itu satu. Yang kedua tetap harus olahraga Mas. Harus olahraga. Kalau teman-teman konstruksi itu kan alat pengamannya tali, helm. Kalau food vlogger pengamannya olahraga. Kira-kira olahraganya apa Mas? Bahaya loh, karena food vlogger itu kata orang enak ya. Mungkin memang ngelihatnya enak, tapi itu kayak kita kayak nimbun bom waktu kalau kita nggak olahraga, karena musuhnya tuh berat-berat, tensi, ya kan, kolesterol, asam urat. Nah, itu munculnya nggak ada penyebabnya, tiba-tiba kayak bisa jalan. Nah, itu Mas. Betul. betul. Itu bahaya. Jadi memang harus olahraga gitu. Kalau saya sekarang sih kebetulan sebulanan ini lagi getol nge-gym ya. Kalau sebelumnya sih bulu tangkis. Dulunya saya tenis, bulu tangkis, terus sekarang lagi getol nge-gym. Karena menurut saya nge-gym itu olahraganya simpel banget. 1 jam sudah bisa membakar kalori apa yang kita makan sehari itu. Jadi kalau kadang saya visit 1, 2 tempat, maksimal 3, pernah sampai 3, itu ya udah berarti porsi gymnya saya banyakin lagi gitu. Menghitung kalori juga berarti Mas ya? Pasti Mas, pasti. Dan itu juga pagi sarapan udah saya nggak pernah nasi udah sekarang. Jadi sarapan cuma ayam sama sayuran, udah itu aja, sama chia seed, itu udah cukup. Nah, ayamnya ini digoreng? Di grill Mas, nggak boleh digoreng. Di apa? Di grill aja, dipanggang, dipanggang. aja. Dan itu harus dada. Kalau bagian-bagian lain? Lemaknya masih agak tinggi sih ya. Jadi kita ngambil dada, full dada tanpa kulit. Itu sih. Jadi saya ganti, lihat hari ini ada jadwal visit ke sini. Andai kata jeroan, ini juga jeroan. Waduh bahaya. Berarti paginya saya sarapannya harus sehat banget gitu loh. Tapi kalau udah nggak ada visit, ya udah saya sarapannya tetap sehat, makan siangnya normal di rumah seperti itu sih. Nah, itu beberapa tips dari Mas Oji ya, yang suka doyan makan bisa diikuti. Jadi jangan takut kalau teman-teman mau jadi food vlogger atau konten kreator, jangan takut gemuk. Nah, salah satu contoh food vlogger juga Tan Boy Kun.
Nah, Iya. ya, tambah ikut. Tanboy itu kontennya mukbang dan dia bener-bener mukbang, nggak kelihatan cuma banyak kan kadang konten mukbang itu ada yang bilang makan cut buang, makan kamera cut buang gitu. Pakai Enggak, dia dimakan beneran memang. Makan beneran tapi memang olahraganya gila banget gitu. Pasti harus ada Iya, Mas. imbangi itu tadi. Betul, pasti. Ya, terus ini Mas, Hmm. pernah nggak sih pas Mas Oji anggap saja mau ke warung A ya, Hmm. terus Mas Oji nggak memberitahu ke warung itu Hmm. sampai ditolak. Oh. Misalnya nih, Hmm. waduh Mas Oji, aku turun cepat apa ini. Wah, tutup aja Mas, nggak nolak Mas. Wah, ada nggak pernah? Kalau sampai kayak gitu sih nggak pernah sih Mas. Oh, Cuman nggak yang pernah ada pengalaman lucu ya. Karena kan saya ngonten ini kan kadang ada yang saya bilang visit. Kalau visit itu kan saya di-invite ya, diundang ya. Iya. Diundang. Kalau itu mereka pasti prepare. Dan ada juga waktu itu hunting. Hunting itu memang kita nyari kuliner unik yang ada di daerah mungkin di semua di beberapa daerah ke Kediri, Blitar, mana aja gitu. Nah, ada part itu pengalaman di Jogja. Nah, saya lagi hunting di Jogja, nyoba salah satu, saya nggak sebut merek deh, salah Ya. satu lumpia yang terkenal di Jogja, Oke. legend juga. Tiap harinya ngabisin, pernah ada artikel bilang dia seharinya bisa ngabisin 10.000 lumpia. Pasti udah tahu deh. Tapi saya nggak sebut merek ya. Jangan Saya nggak disebut sebut merek. Nah, Oke. saya di situ tuh, saya setiap kali visit apa hunting ya, nggak pernah yang dalam artian kita datang karena kita video kita minta gratisan, sangat sekali enggak. Kita tetap bayar. Kita datang seperti customer biasa, tapi kita izin dulu karena kita mau ngambil video kan. Nah, permisi Bu, kita mau ngambil video untuk akun Instagram kuliner ini gitu. Ibu yang ngecek, oh iya Mas, boleh, udah dapat izin nih, kita angkat video. Terus Bu, untuk produksinya gulung-gulungnya lumpia di mana? Oh, ini semua kalau lumpia ini itu cabangnya banyak Mas, di Jogja, di titik-titik di Malioboro banyak, tapi itu hanya jualan aja gitu loh. Kalau gulungnya itu ada di jalan ini gitu loh. Oh gitu, bisa kita ke sana Bu. Coba aja, saya ini juga pegawai di sini, nanti di situ ketemu ownernya. Oh ya udah Bu, kita tag dulu yang di sini, kita tag di sini terus dikasih tau lancar-lancar kita ke sana. Kita ke lokasi, itu saya berangkat sama ada juga teman konten kreator foodies juga Malang. Kita izin dengan ya namanya izin, nggak ada yang nggak sopan kan ya. Ya. Bu, permisi, kita dari akun kuliner ini nih, kita kasih tunjukin akun Instagram kita. Kita di sini mau ngambil video untuk pas gulungnya aja Bu gitu. Jawabannya di luar nalar memang. Gimana Mas? Masnya udah ada janji. Kita langsung, hah? Janji? Ya nggak ada Bu. Oh nggak bisa Mas, di sini tuh harus janjian dulu. Karena gini dengan nada tinggi. Iya, iya. Langsung ada teman juga, saya juga kok gini sih, padahal kita juga beli lumpia yang kita udah take lumpia Mas, Iya. udah selesai lumpianya dan kita bayar. Kita belinya 2 box lagi. Biar kelihatan banyak makannya. Iya. Itu kita bayar. Udah selesai terus, loh kok gini sih, mosok iki owner nih. Tapi jari ini iya owner nih, tapi kok gini ngomongin. Tapi ya sudahlah, kadung cekek ya Mas, bahasa Jawa kadung cekek. Wes gak jadi kita nggak jadi take ambil itu, akhirnya kita take video ya cuma nemuin lumpia, makan, udah selesai gitu aja. Oh, jadi Daripada itu kita mau buat kayak semacam semi dokumenter yang menceritakan lumpia ini sejarahnya seperti apa sih, dari tahun berapa, dulu jualannya di mana, kayak gitu biar seru. Tapi akhirnya karena nggak welcome dari ownernya, ya udah kita buat ala kadarnya aja. Oh, Gitu. tapi tetap diupload itu Mas. Karena kadung keluar duit Mas. Kadung keluar duit nggak diupload, boncos. Iya, iya. Mana gak mahal, satu lumpianya itu berapa? 9.000 lagi. Lumayan. Lumayan. Kalau di Malang dapat satu piring bakso itu Mas. Iya, benar. Oke Mas. Terus sekarang ini fokusnya di sosmednya apa Mas? Di IG kah, TikTok kah, YouTube kah? IG, TikTok. YouTube-nya jarang YouTube Mas ya. masih saya buat lagi karena kalau YouTube yang lama saya isi video tuh kayak nggak naik. Jadi sekarang buat lagi baru untuk YouTube-nya. Oh, apa Mas namanya Mas? Biar Tetap ditulis sama di bawah sini. Mas. Nakamalang. Oh, Nakamalang Sama juga semua. Mas. Oh. IG, TikTok semua Nakamalang semua. Semua Nakamalang. Namanya semua sama. Sama Nakamalang biar ingat wes nakam-nakam sama wong Malang. Ah, oke. Nakam-nakam mbek wong Malang. Nah, benar. Terus Mas, sekarang kan lagi bulan Ramadan Mas. Bulan Ramadan betul. Kira-kira ada rekomendasi nggak berbukanya yang enaknya menu itu apa Mas? Menurut food vlogger kita Mas Oji ini. Kalau
rekomendasi menu berbuka Iya. itu sebenarnya semua kembali lagi ke selera, Mas. Oke. Ada yang bilang berbuka dengan makanan pedas itu nggak baik ya. Heeh. Tapi enak loh, Mas. Iya. Asli enak loh. Kayaknya sih paling enak itu. Katanya nggak boleh berbuka puasa dengan yang minyak-minyak. Bener. Saya tidak menyalahkan statement itu benar. Cuman enak loh. Jadi sebenarnya berbuka pakai apa? Semuanya aja apa aja enak. Yang penting kita suka. Oke. Gitu loh. Itu kalau menurut Mas Oji dah. Kalau menurut Mas Oji. Kalau saya sendiri untuk berbuka tuh paling senang buka awal yang enteng-enteng dulu. Ya bener tajil. Habis itu gas makan berat. Kalau makannya sih saya untuk berbuka lebih senang itu ke ini sih, Mas. Tetap ada sayur. Comfort food saya ya. Capcay pakai nasi. Dah itu dah. Itu Sehat. paling enak. Capcay pakai nasi. Bener. Wah, sepertinya ini orang Jawa asli. Makan harus ada nasi. Iya. Apakah Mas Oji pernah makan mie Indomie pakai nasi? Oh iya dong. Oh iya, pasti itu ya. Itu kasta tertinggi makan anak kosan, Mas. Oh iya, betul sekali. Di akhir bulan. Oke, Mas. Lalu Mas, di Ramadan tadi kan makanan. Paling mantep menurut Mas Oji tadi capcay. Kalau minuman, Mas? Minuman tetap es kelapa saya. Es kelapa. Es kelapa. Es degan apa es kelapa, Mas? Es degan, bener. Itu keren loh. Saya tuh pernah nemu ya. Pernah nemu orang kita haus kan, terus beli es kelapa gitu. Tulisannya es kelapa. Begitu pas makan, kok keras ya? Degan ya. Ternyata pas lihat, oh iya bener namanya es kelapa. Es kelapa. Iya, Nggak betul, nggak salah. Baru kalau ditulis es kelapa muda, yang datang keras salah dia. Iya, kalau es kelapa keras memang. Es degan ya. Es degan. Es degan paling enak. Lalu Mas, kalau Mas Oji tadi kan bahasanya itu visit Mas ya. Visit kan berarti kan diundang. Pernah nggak sih Mas, pas di visit di suatu restoran atau warung A, itu ternyata makanannya itu di bawah apa ya? Di bawah Ekspektasi. Salah ya. Kalau kata orang nggak enak gitu ya. Saya mau bilang nggak enak sih, agak bingung Mas. Sebenarnya saya tuh bilang kuliner itu nggak ada yang nggak enak. Semuanya enak. Semuanya enak. Tapi tergantung selera. Ya. Jadi, Menurutnya seleranya Mas Oji iya, tadi. jadi gini, warung nasi goreng yang paling rame pun ada yang masih bilang nggak enak, ya kan? Warung nasi goreng yang pedagang bapak-bapak sepi sampai tidur-tidur, tetap ada langganannya. Karena semua kembali ke selera sih. Nah, kalau ketemu kasus yang tadi, loh kok rasanya jadi contoh gini nih, nggak sesuai pakem deh kita ngomong gitu ya. Contohnya dia jualan nasi kebuli, ya kan? Atau nasi campur atau apa, kok sambelnya biasanya asin pedes. Nasi tempong deh, harusnya sambal itu kan seger pedes ya, tapi kok ini sambalnya nggak pedes, cenderung manis gitu kan, berarti kan udah nggak sesuai ekspektasi nih kan. Nah itu biasanya saya yang pertama saya lakukan itu nanti saya kasih catatan ke ownernya. Bu, Pak, kok biasanya ditanya kok, Mas gimana makanannya? Nah, Bu, kayaknya sambalnya ada yang harus dibaikin deh. Seharusnya itu seperti ini menurut saya. Seperti ini gitu loh. Dan mungkin kalau dia buat nasi kebuli, Bu, ini kayaknya rempahnya terlalu kenceng banget deh. Terus asin gurih sedapnya kurang. Jadi mungkin di lidah orang Indonesia, di lidah orang Jawa kayak kaget gitu loh Mas ya. Ini kok rempahnya kenceng banget gitu sih. Ya saya kasih masukan. Tapi nanti kalau waktu udah jadi output video, saya nggak akan bilang kalau makanan itu nggak enak. Dan saya juga nggak akan bilang makanan itu enak. Saya ngangkat dari porsinya. Saya lihat porsinya dulu. Nah, tapi kalau rasanya nggak sesuai ekspektasi, terus porsinya juga hitungannya mahal, saya lihat dari tempatnya. Saya lihat juga harganya bisa diangkat nggak? Kalau harga bisa diangkat ya udah saya ngangkat harganya gitu. Berarti dicari salah satu yang bisa mengangkat dari suatu restoran atau warung. Benar. Saya nggak akan pernah meskipun hunting sekalipun yang saya bayar, saya nggak akan pernah bilang makanan itu nggak enak karena pasti akan memberi efek yang tidak baik ke usahanya orang. Kita kan nggak tahu dia sudah seperti apa membuat usaha itu, membangun usaha itu dari nol seperti apa. Terus kalau tiba-tiba seperti yang kemarin sempat ngetren itu kan ya, yang nama channelnya Kode Biru itu kan, nah itu dia pasti bilang, ini nggak enak, lu dia nggak tahu dong. Bisa jadi dengan statement dia bilang itu nggak enak, itu usahanya itu langsung sepi, bangkrut, kasihan dong. Iya kan. Seharusnya dia kalau dari saya sebagai orang F&B, saya akan bilang, Ibu makanannya, Pak, Bu makanannya kurangnya di bagian ini, menurut saya nggak pas di ininya gitu loh. Ayamnya terlalu alot gitu, ayamnya terlalu asin, saya bahkan bilang seperti itu.
Itu sih. Jadi bisa lebih membangun mereka lagi gitu. Jadi etisnya itu kalau makanan nggak enak ngomongnya ke si pemilik. Ownernya, Tapi kalau enak di share nah disampaikan. sosmed. Betul. Oke. Terus Mas, pasti ingat kan momen-momen pertama kali buat video langsung viral. Pernah. Itu pas video apa Mas? Jadi ada beberapa video yang memang ngebum banget ya. Awal kali pertama itu video saya masih dua tahunan yang lalu itu Pak Pele. Nasi goreng Pak Pele di Jogja. Jadi itu hunting ke Jogja selama 3 hari, kita punya listnya 17 kuliner, dan hari kedua itu Pak Pele udah capek-capeknya tapi kita harus take video di sana kan. Memang sih kaget sama harganya lumayan mahal, tapi antrinya nggak karu-karuan. Tapi memang rasanya enak. Memang 1 kurang, 2 kebanyakan porsinya. Nah, 1,5 berarti Mas. iya, nggak boleh. Nggak boleh. Barangkali bisa. Nggak bisa masalahnya. 1,5 nggak bisa. Nah, itu saya ya kebetulan angle-nya pas saya ngambil pas mereka masak itu ada 4 orang sejajar. Orang yang paling ujung itu kayak bagian bumbuin, 3 orang ini bagian ngaduk gitu. Dia kan pakai arang ya. Jadi yang paling ujung itu dia cuma ngambil, percaya nggak? Ngambil garam, itu kompor 3 dilempar sama dia. Cus, itu masuk Mas. Itu masuk. Jadi dia bumbuinnya tuh udah jauh. Cus. Terus dia ngambil mie itu ngambil sini. Dilempar. Iya, beneran. Coba kalau ke Jogja main ke Pak Pele yang di alun-alun. Nah, nasi goreng Pak Pele di alun-alun. Ada di video saya tapi scroll bawah banget. Itu dilempar memang cus gini. Sayur dia yang nakar, dia yang lempar. Nah, angle saya tuh pas. Terus sampah telur itu ditaruh di bak. Terus pas dia nginjek sampah, itu saya video, tapi itu kan sampah kan. Iya. Nah, video itu tiba-tiba saya upload, saya nggak ada expect macam-macam sih. Saya sudahlah, bismillah saya upload bisa seperti konten biasa. Ternyata meledak sampai kalau Instagram kan dia global ya. Kelempar ke luar-luar gitu loh. Jadi komennya udah bahasa Inggris, ada yang komen bahasa Arab, harus saya copy dulu, saya lihat dulu, ada bahasa India. Iya, ada. Jadi bahkan mereka bilang itu terlalu jorok, padahal joroknya dia kan memang nginjek sampah, bukan bahan makanan. Ada yang makanan dibuang-buang ini. Ya itu sih meledak pertamanya dulu di situ. Di nasi goreng itu. Nasi goreng Pak Pele. Nah, sama baru-baru ini kemarin juga konten meledak itu ada 2. 1 bakso jenggot di Pasar Besar. 1 lagi nasi kuning murah, nasi kuning Mbah Rah di Kediri. Bukanya jam 11, cuma jualan 2 jam habis. 1 porsi 5.000. Wah. Like jumbo 7.000. Enak banget Mas. Worth it nungguin sampai jam 11 itu. Waduh. Itu jam 11 apa Mas? Jam 11 malam. Sampai paling jam 1 habis sudah. Dan alhamdulillah kemarin waktu video semalam ngabisin 50 kilo beras. Wah. Dan alhamdulillah kemarin pas video naik di TikTok view-nya kalau nggak salah 7,3, di IG itu hampir 4 jutaan. Itu naik, itu langsung rame banget yang beli sana. Jadi ada teman konten ke sana malah penjualnya biasanya cuma 1 orang, itu jadi 3. Wah. Ya itu efek medsos gitu Mas. Mas ya. Ada yang hal positif, ada juga hal yang negatif. Betul. Tergantung dari yang membuat konten. Yes, betul. Bisa jadi amal jariah kalau kayak gitu ya. Bisa Mas. Ya. Aduh, saya kalau ngomong amal jariah itu kadang kayak nggak pantas untuk ceritain ya. Cuman kadang saya tuh senangnya gini, kadang saya nemu bakso enak gitu kan. Saya awalnya nyoba kok bakso ini di etalase kok merengkel-merengkel, naik motor kan kelihatan. Iya. Wih, nyoba putar balik. Nyoba 1 kok enak, terus saya video. Bu, permisi saya mau ambil video, ngambil. Begitu pas tayang, boom, naik rame. Saya nggak tahu ceritanya gimana, pokoknya view-nya gede. Sewaktu-waktu saya balik ke sana. Dia bilang, ya ampun Mas, ini saya masih ingat kata-katanya. Ya Allah Mas, sampe ikut anteni kok nggak teko-teko maneh. Wes pokoknya sampai nggak teko-teko mrene iku tak afe teh hai sampai mati. Iya Mas, aku di situ langsung menang langsung. Ya Allah, efeknya seperti ini Kak maksudnya. Gitu loh. Jadi ya memang efek imbas dari satu video, tapi memang kalau kulinernya enak, kita juga bisa ngangkat, imbas itu luar biasa. Iya, betul. Jadi mutualisme ya. Iya, biasanya dia habis daging sehari itu dia cuma nyelep kisaran 10-20 kilo. Kena video naik tuh bisa sampai 60 kilo dia nyelepnya.
Nah, itu kan sudah peningkatannya sangat signifikan iya, sekali ya, Mas. iya benar. Terus di food vlogger ini ada namanya apa ya Mas ya? Kalau di musik itu genre Mas ya. Genre. Iya, kalau di food vlogger ada enggak sih Mas? tipe kayak gitu. Iya. Beda. Khusus ini khusus Kan kayak ini. game kan ada sendiri. Oh ini game Mobile Legend, ini game apa-apa. Sebenarnya gitu. kalau di genrenya food- sih nggak ada yang pakem genre kayak musik ini pop, jazz, rock itu nggak ada sih. Cuman kalau dari konten kreator food itu biasanya ada yang dari teknik pengambilan aja sih Mas. No. Ada yang teknik pengambilannya POV, point of view yang dia nggak pengen kelihatan mukanya karena mungkin dia nggak pede atau gimana, dia cuma nunjukin ini diangkat-angkat jadi cuma kelihatan bisa. Jadi buat teman-teman yang lihat podcast ini yang pengen jadi konten kreator makanan nggak pede sama mukanya ya, nggak pede sama wajahnya, apakah mungkin terlalu cantik gitu mana takutnya nanti dia kalau in frame wah banyak yang ngefan gitu kan. Iya, betul. Malah fokus orangnya ya. Sarkas loh ya. Pokoknya dia nggak pede lah Mas ya. Iya. Kalau nggak pede bisa kok dengan ngasih lihat cuma penampakan orang lagi jalan-jalan itu nemu kuliner. Jadi berdasarkan point of view ada. Ada yang mukbang, ada yang apa ya? Mungkin bisa dibilang genre atau bukan gitu ya. Mukbang, ada yang dia makanan kuliner keliling nyari-nyari hidden gem gitu sih. Iya. Ya memang. Terus ada juga yang biasanya khusus malah set food. Makanan-makanan yang rating-rating jelek. Oh iya, ada. Iya. Nyobain rating makanan terendah di GoFood atau GrabFood gitu, ya. ada. Tapi kalau misalnya tapi kan itu kan biasanya akhirnya berujung ke menghina makanan gitu ya. Iya. Cuma ya kembali lagi kalau misalnya itu menjelekkan si pemilik kan jadi dampaknya buruk ya. Buruk banget Mas, karena aduh ya itulah balik ke yang kemarin sempat viral itu, sebenarnya kita nggak bisa sih ngejudge makanan tuh enak gak enak. Iya. Meskipun kamu itu koki, kamu itu siapa, kamu tuh S4 S5 koki, kamu koki paling hebat sedunia pun kamu nggak bisa menjudge itu makanan enak. Oh ini kurang ini, harusnya seperti ini. Oke lah kalau cuma seperti itu oke. Harusnya kalau cream brulee itu atasnya karamelisnya dia mau mengcrack gitu, oke lah sebatas itu. Tapi kalau dia bilang ini udah gagal, ini nggak enak, ini nggak masuk, ini nggak enak banget, ini nggak bisa sih seperti itu Mas. Karena tiap masakan itu pun juga punya penikmatnya masing-masing, seleranya masing-masing. Bakso yang satu ini pentolnya biasa tapi kuahnya sedap banget, gorengannya enak, banyak yang suka. Yang ini enak banget tapi harganya satu pentolnya 5.000 mahal. Ya akhirnya tetap ada yang beli, ya segmennya sendiri itu sih. Kembali ke selera. Semuanya kembali selera Mas. Betul. Itu selera harga, selera rasa. Iya kayak tadi tuh loh, nasi goreng yang rame gitu. tetap ada yang bilang nggak enak karena mungkin dia satu mau makan aja nungguin lama ya kan. Nggak cocok aku bener sih enak tapi nggak cocok, suwe banget, terus pelawangnya judes. Nah ada satu lagi yang bilang bapak-bapak sepi jualan. Lah kok langgananmu ndek kono mung rasane biasa aja. Loh jangan salah kon, aku ndek kono kuwi iso masak dhewe. karena pas sepi terus saking sering kenal sama bapaknya, Mas masak dhewe ndak apa-apa Mas. Akhirnya kan bisa kreasi, atau bisa kita dengan warungnya itu dia nggak terlalu rame. Pak aku minta nasi gorengnya agak asin dikit, sayurnya agak banyak dikit, kan akhirnya sesuai selera banget. Iya. Itu sih kuliner semua punya selera masing-masing. Betul sekali. Terus Mas, nggak mungkin kan Mas Oji tadi selama apa namanya ya perjalanan karirnya lah ya. Nggak mungkin kan upload IG, TikTok IG itu naik terus, itu kan nggak mungkin. Pasti kan ada yang jelungup. Pernah nggak sih Mas pas pada saat titik jelungup tadi kepikiran, walah kata terus wis aku tak pindah aja. Nah karena ini aku jalanin profesi yang sekarang ini karena itu hobi Mas. Mau view-nya jelek, mau view-nya bagus, gas aja. Mau nggak ada yang lihat ya udah gitu loh. Yang penting aku senang bikin video gitu loh. Dan sambil kita harus kalau memang jelek memang bikin down. View jelek itu memang pasti semua konten kreator ngerasa aduh kok view-nya segini ya. Pasti bikin down, tapi akhirnya kan kita harus ngeliat lagi apa yang salah ya dari kontenku. Salah jadwal upload, salah jam uploadnya, mungkin salah hashtag, salah caption, mungkin salah dari teknik videonya sendiri atau gimana ya pasti ada. Pasti ada. Ya. Jadi mau view dikit banyak sih
memang ngaruh, cuman kalau aku sih nggak masalah. Soalnya Hobi, Nah, bener. hobi yang dibayar. Bener. Terus Mas, dari keluarga Hah? sebelum menjadi food vlogger ini Mas, Hmm. pertama kali atau 2 kali atau 3 kali 4 kali, apakah mensupport Mas? Ngomong Asik ini. ngantuk ae gak dijak, gawe video dewe mbek time, wah kan Asik ini. barangkali. Betul. Jadi pertanyaan ini kenapa saya bilang asik karena dengan pertanyaan ini tuh saya ingat banget almarhum ibu saya. Jadi almarhum ibu saya itu waktu saya awal-awal buat YouTube itu sempat ada ngomongan gini karena saya ditanyain loh, Hengki kemana? Keluar ngapain? Ya itu bikin video 1 kali, 2 kali, 3. Terus kok kamu buat video gitu loh, dapetnya apa sih? Lu wis ngono mangan-mangan dhewe, ora digomole. Terus gini loh. Banyak pertanyaan dari almarhum ibu saya itu yang dulu tuh susah saya jawab karena memang saya mau nyeritain sabar Bu, semua ada proses gitu loh. Mereka pasti timbang koyo ngono gawe usaha liyane apa ngene-ngene gitu loh Mas. Itu masih ada, tapi saya tetap coba ya udahlah, tetap omongan itu tetap saya terima, tetap saya lakuin. Begitu sudah mulai ada hasilnya, sudah beranjak ke tahap endorsement masuk. Beliau masih ada waktu itu endorsement udah masuk. Pernah dia tanya gini, loh awakmu nang kono dibayar piro gitu loh. Ya saya sebut nominal sekian mah. Loh dibayar sakmono? Lah itu wis mangan. Lah iya. Lah terus iki sak bungkus ya dibawa pulang. Ya enggak mungkin tak makan semua di sana, dikasih ini banyak kok. Loh yo enak yo. Wis dikai akeh, digomole, aku ngerasa no kamu dibayar. Lah ya gitu mah. Oh ya wis alhamdulillah melok senang gini. Tapi kadang saya buat bercanda. Ya iya ya sanjane ya sorone biyen saya enake saiki gitu loh. Betul. Akhirnya yang dulu almarhum ibu itu nggak pernah, ibaratnya dengan aktivitas saya yang dulu masih awal ya sering komplainnya sampai di titik sebelum meninggal itu beliau sering telepon ke saudaranya di Jakarta, saudara di sini. Kok wis ndelok videone Hengki sing baru ah. Jadi bangga. Iya bangga Mas. Jadi saya ngerasa kayak ya udahlah ya memang pekerjaan seperti ini di eranya orang tua saya tuh memang belum ada. Iya, Jadi mau ngasih betul, langka. saya mau jelasin sedetail apapun juga nggak akan kena gitu loh. Jadi ya sudahlah aku bilang bertahan aja sampai nemu ada mulai tahap endorsement, akhirnya beliau paham gitu loh. Gitu sih Mas. Gitu. Banyak tantangannya, banyak, sampai ada saudara yang dulu malah saya keluar dari perusahaan swasta itu kecewa, ngecam gitu kan. Saudara sendiri sampai sekarang di posisi sekarang wis setiap kali ketemu ngomong wah goblok kon apa metu kerja ning ngono lah hasil apa kon. Makanya wis tak andane aja usaha kerja ae kan, dia sempat usaha terus bangkrut ya. Makanya kerja ae usaha terus sempat omongan juga lapo maneh kon gawe video-video ngono hasilnya ya ndak ono ini. Sampai di titik sekarang tiba-tiba dia tuh ngiri sampai ngomong gini, oh Nakamalang ah, iya iku adikku. Nakamalang ah, oh iya tuh dulurku. Jadi seakan ya efeknya itu, maksudnya akhirnya circle keluarga sendiri juga oke gitu loh. Tapi dulu banyak pertentangan pastinya. Ya pasti Banyak pertentangan. Namanya berjuang Mas ya. Iya Mas. Jadi kadang orang melihat itu kesuksesan kan cuma dilihat di suksesnya aja. Yang ngerti prosesnya kan yang ngerti prosesnya cuma istri saya sendiri Mas. Di situ lah. Kalau ngelihat prosesnya, waduh orang ngelihat kan, wih enak yo. Kayak ibaratnya sekelas Farida Nurhan atau siapa, dia sekali take video berapa puluh juta dapat, enak yo kerja ngono, aku yo pengen memangan ngono tak aku yo iso. Loh, tapi kan kamu nggak tahu perjuangannya dia dari awal seperti apa prosesnya. Betul lah. Karena yang dilihat itu cuma hasilnya saja. Benar. Prosesnya nggak pernah dilihat. Itu Mas. Terus ini Mas, Masnya kan suka sekali makan, suka sekali hunting, ya. Pernah nggak sih kepikiran aku tak buka warung dhewe wis? Nah, ada Mas. Dulu saya sempat buka usaha itu, tapi yang nanti saya kebab isi nasi goreng itu. Nah, nanti ke depan ini pasti saya ada mau buka lagi kuliner karena soalnya pandemi udah lewat juga kan Mas. Terus karena saya dengan masuk kecimpung di dunia sekarang ini, saya tahu nih
standar makanan kenapa dia bisa rame. Terus Terus jadi sudah ada triknya setidaknya ya. Iya sudah. Sekali bikin konten sekali belajar juga Sekali ya. belajar. Itu berusaha. titiknya saya waktu pas ke Jember itu saya dapat info dari Detik Jember ada suatu warung mie ayam pinggir jalan belinya pakai nomor antrian Mas. Mie ayam belinya Bu pakai Yanti, antrian. pakai nomor antrian dan itu nomor antrian nunggunya kayak dokter Mas. Jajar di sebelah. Wah. Saya ngeliat video singkat di TikTok Detik Jember, wah beneran nih Jember belum pernah berangkat ke Jember dan saya datengin langsung namanya mie ayam Bu Yanti. Saya datang itu, beneran rek, iki dodol mie ayam tak kok ngene. Sing ngantri itu saya datang ke situ dapat nomor antrian berapa dulu itu ya 40-an deh. 40-an yang posisi lagi dijualin tuh nomornya 14-an. Waduh kok saya suwe. Ini sekedar mie ayam antri seperti ini. Nah ternyata yang bikin dia antri porsinya banyak, rasanya enak. Iya. Harganya Mas? Harganya murah 9.000 bisa dimakan berdua Mas. Sangat worth it ya. Saya sama kameramen saya datang itu kan ngonten terus dia bilang, porsinya kita ngeliat kan, segitu kok. Terus ada orang datang pacaran kan, cowok cewek, pesannya 2 habis. Kameramen saya ngomong pas lagi itu lapar kan, gak kurang kali 1. Yakin deh kan loro? Ya wes, ayo loro. Datang 2 datang itu kita sama-sama kayak suka main Mobile Legends gak? Suka. Kayak kesetun Mas. Langsung kaget gitu ya. Datang, wih, kok gini? Kok gini? Akhirnya pas buat video sih kelihatannya banyak, tapi kan kita nggak tahu real porsinya. Begitu datang, wih, wah yo, ayo steak sih, gampang. Steak makan, saya selesai, ayo diparuh sih, ini buat nanti aja, kita paruh ini. Itu habis, kita udah kenyang. Matang kan lah, terus apa sih ngentek nasi gimana gitu loh. Jadi, ternyata enaknya. Nah, kenapa dia bisa murah? Karena buat sendiri. Iya. Mie-nya beda dari yang lain. Mie-nya lebih gede-gede, kayak udon tapi di bawahnya dikit ukurannya. Gitu. Jadi udah nemu. Nah, memang kalau ditanya pengen buka usaha, pengen. Seperti apa? Pengennya sih mie. Cuman nanti konsepnya seperti itu masih belum lah, tapi memang pengen ada. Oke. Dengan beberapa yang saya pernah tahu pernah nemuin mie yang rasanya gini, enak gini, itu mungkin nanti yang saya combine. Oke. Nanti kalau buka jangan lupa diundang Mas. Pasti. Nanti kita podcast di sana ya. Iya, oke. Oke, Mas. Podcast sambil makan mie, enak itu Mas. Ini pertanyaan menurut saya mungkin agak unik kalau menurut saya Mas ya. Siap. Food vlogger Mas. Bisa masak nggak? Bisa. Masak sendiri? Bisa. Masak apa Mas? Kalau masak saya kalau nggak yang agak susah itu kayak bumbu jangkep masih belum bisa. Bumbu jangkep tuh kayak lodeh atau apa nggak bisa. Tapi kalau nasi goreng, bakmi, terus masak kayak ayam asam manis segala macam tuh bisa. Oh bisa. Bisa, aman. Karena saya dulu waktu bikin kebab itu mulai dari resep, kan nasi goreng. Resep nasi goreng itu saya buat sendiri. Terus nasinya pernah pakai bumbu kare. Iya. Saya nasi goreng kare itu pernah beli bumbu jadi nggak puas. Nah karena saya dulu tuh senangnya nonton channel AFC, Asian Food Channel, itu kan saya catat. Cuma saya dulu awalnya senang makanan gitu, saya catetin. Ternyata ada nama makanan unsur ini keren. Nah, saya bumbu kari pakai 12 macam bumbu. Nah, saya catat tuh bumbunya apa aja, saya belanja sendiri. Satu soalnya yang di Malang yang lengkap. Saya belanja, saya timbang. Saya yaudah riset sendiri. Makanya senangnya gitu. Daging kebabnya juga saya buat sendiri, bukan beli yang daging kebab frozen saya potong-potong enggak. Saya buat sendiri, saya giling sendiri, saya buat, nanti kalau udah jadi resepnya limpahkan ke istri. Kan dicoba dulu Mas. Udah saya coba riset dulu. Iya. Jadi kayak bumbu nasi goreng itu saya buat dikit dulu, saya campur gramasi, saya masak, rasanya ketemu gini, kurang, saya tambahin. Begitu udah jadi, baru istri yang duplikasi jadi banyak gitu. Oke Mas. Terus Mas, makanan apa yang pingin dicoba atau pingin direview ya? Tapi belum kesampaian. Jadi sebenarnya saya tuh ada 2 negara yang pengen saya kunjungi untuk nyoba makanan ya. Yang pertama Malaysia, yang kedua India. Nah, penuh rempah. Iya. Karena saya suka makanan rempah kan. Kalau Malaysia kemarin alhamdulillah sudah tahun kemarin sudah ke sana dan
puas banget lah di sana, nyobain nasi kandar, nyobain nasi lemak yang asli sana. Bahkan akhirnya tahu nasi kandar ada yang bilang, itu mirip nasi Padang Indonesia, sebenarnya bukan. Jadi kalau nasi Padang itu pakai santan, kalau nasi kandar dia tanpa santan. Tapi memang bentukannya mirip kayak pakai santan, tapi dia bukan pakai santan. Nah kalau ngomong makanan yang pengen dicoba sama sekarang belum pernah, itu namanya fire pan, Mas. Fire pan itu kalau sama teman-teman bisa cek di Google atau di YouTube. Dia daun sirih gitu, dicampurin banyak manisan, tahu ya? Manisan, terus akhirnya dibakar, dimasukin. Itu kemarin waktu di Malaysia, saya waktu ke Malaysia itu pas acara di Pawali, festival cahaya orang India. Jadi ada India Market, saya tuh sama teman ke sana bela-belain, ayo ke Dipawali. Kita naik MRT ke sana, nyampe tempat, kita puterin untuk nyari fire pan, nggak nemu. Dan ternyata memang fire pan itu di Pawali bukan itu makanan yang ciri khasnya. Jadi datang pas di momen yang tidak tepat. Tidak tepat. Fire pan nggak nemu. Nah terus ada lagi namanya dosa. Dosa yang asli sana ya. Dosa itu namanya dosa serem. dosa itu roti tipis sih sebenarnya. Jadi roti tipis yang dibuat dari adonan yang kayak dia bubur gitu, ditaruh di pan, dia tipis. Biasanya identik diisi dengan sayuran, sayurannya dimasak di atas itu juga, terus terakhirnya dilipat lagi. Biasa ada yang dipotong, ada yang cuma ditekuk gini, ditaruh di piring, dia dicocol lagi. Gitu sih. Gitu. Berarti dua makanan itu yang ingin direview tapi belum kesampaian Mas ya. Dulu ada panipuri tapi sudah. Sudah. Panipuri waktu kita di Pawali itu, yang buat langsung asli orang India, tapi bersih Mas. Nggak yang begini kan Mas. Tapi asli penasaran aku penasaran nanti insya Allah kalau pas ada waktu ke India aku pengen nyoba, karena panipuri di India itu yang aku lihat berdasarkan di YouTube, yang bersih sama yang seperti itu ramean yang gitu Mas masaknya. Malah ramean yang gini-gini loh Mas. Itu yang rame malah. Ada panipuri yang bersih dia pakai sarung tangan, terus ngambil sausnya dia pakai kan dia panipuri itu kan dia puri itu kan kayak roti kerupuk yang bulat ya. Itu diisi, dia ngisinya pakai sendok, terakhirnya dia ngisinya pakai sendok lagi akhirnya. Itu malah sepi. Malah justru yang rempahnya dia aduk gitu malah. Tangan gitu. Saya tahu yang membuat itu rame Mas. Apa itu? Di tangannya ada sikapnya Mas. Ada zat besi. Sebenarnya aku pernah baca literatur sih, kenapa dia masak orang India pakai tangan, itu kan ada orang Tamil ya. Nah, orang Tamil mungkin aku pernah baca di literasi, orang Tamil itu masak memang menggunakan tangan, dan wajar, itu hal yang wajar karena mereka bilang itu spoon of God. Orang yang masak ya harus tangannya, ya kan mereka udah biasa banget. Bayangin deh, kentang itu nggak di blender, dihancur sama tangan ya. Kentang dihancur. Air asam dia dicampur lagi sama bumbu, ngambil pakai tangan, diobok lagi. Dan ada zat besi, gelangnya masuk, ya kan? Mengandung zat besi. Habis itu diciduknya itu diciduk, ditaruh, dan dia makan lahap, diseruput lagi kuahnya. Itu yang belum pernah nyoba. Pengen sih memang nyoba yang asli dari India sana sendiri, pengen nyoba. Semoga bisa ke sana Mas. Ayo kita tunggu India. reviewnya. Gak tertarik India juga, ayo gitu. Sepertinya belum Mas. Oke Mas, ini terakhir Mas. Siap. Tips dan trik untuk food vlogger pemula Mas, biar gak pantang semangat, biar pas nge-review pertama kali gak booming itu, biar gak down Mas. Ya pokoknya kalian kalau pengen menjadi konten kreator di makanan, jangan pernah punya pikiran dari awal aku pengen cari duit di sini gitu loh. Kamu harus berangkat dari hobi dulu. Betul. Karena satu, kita harus keluar modal dulu loh Mas. Beda halnya kalau kita konten kreator kereta api yang cuma kita video. Aman kan? Kita tinggal berdiri di stasiun, kita videoin kereta api, aman. Kita cari viewer dari situ bisa. Tapi ini konten kreator makanan yang notabene-nya kamu datang ke warung buat channel. Namanya Mas apa? Mas Dio. Mas Dio. Misi Mas, saya dari Dio konten kreator makanan. Kue sopo Mas? Jadi kamu itu bangun dari nggak ada yang tahu kamu. Jadi mau nggak mau kita harus beli dulu semuanya. Betul. Keluar uang pribadi, yes. Apakah harus mahal? Nggak juga. Jadi banyak kok teman-teman kalau mau buat konten nggak harus kita beli satu meja full, ngeluarin duit ratusan ribu, nggak. Cilok 5.000 itu bisa jadi konten yang FYP Mas.
Gitu. Iya. Yang penting kita cari nggak asal sekedar cilok, penjualnya dia udah legend, udah puluhan tahun dan memang ciloknya enak gitu, itu bisa kita angkat gitu loh. Jadi ya memang harus yang pertama dilakuin mindsetnya dibenerin dulu, jangan sampai mindsetnya bisa dapat duit dari sini, itu pasti akan oke lah sebulan 2 bulan masih semangat membawa panas, tapi kok keluar duit terus, tapi kok gak balik-balik ya. Nah, hasilnya. Terus gitu. Yang penting jangan pernah kalau main di medsos beli namanya follower, beli view, beli like, itu sama dengan membohongi dirimu sendiri. Karena apa? Dengan beli view kamu aman. Amannya apa? Merasa aman. Udahlah aku buat konten sembarang, tapi view-nya gede, beli gitu loh. Akhirnya nggak ada untuk memperbaiki video, mengembangkan diri, nggak ada. Betul. Merasa aman di situ itu jangan. Jadi lakukan organik, benerin niatnya dulu, anggap ini sebagai hobi dan perbanyak riset di kuliner. Jadi nggak harus kita konten tuh mahal kok, konten murah yang bisa FYP banyak kok. Banyak, pasti banyak. Oke guys, itu tadi tips dari Mas Oji-nya. Oke. Sekarang Mas, kita selesai dulu. Gak kerasa Mas, sepertinya sudah 1 jam lebih ini. Gak kerasa ya? Iya. Terima kasih sudah datang di podcast ini Mas. Siap. Kalau kami harus diundang kita. Oke guys, kita tutup podcast kali ini. Yuk, kita mainkan.